Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini sebagaimana biasa pengajian kita Yaumal Itsnain, hari Senin. Mudah-mudahan langkah kita, duduknya kita, kemudian i'tikafnya kita, dan mendengarkan ilmu-ilmu syariat kita semuanya mendapatkan catatan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menjadi barakah di dalam hidup kita. Kemudian ilmu yang kita dapat, kita berusaha untuk mengamalkannya sehingga dijadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bidayatul Hidayah lil Imamil Ghazali rahimahullah. Hadirin hadirat sekalian, kita sudah masuk dalam pembahasan dari kitab Bidayatul Hidayah yang mengajarkan kepada kita dalam rangka bersyariat, beramal sesuai dengan syariat, khususnya dari hal-hal yang terkecil yang kebanyakan di antara manusia melalaikan dan melupakannya. Kemarin yang terakhir kita sudah membahas tentang adab atau etika ketika kita bangun dari tidur. Faqul 'inda dzalika alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian banyak di dalam doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya juga ditutup dalam doa tersebut, dalam doa bangun tidur ya, doanya panjang. Tapi kalau kita biasa pakai yang pasaran ya, kadang kalau disuruh ngapalin nggak hafal juga ya. Alhamdulillah, yang terpenting ketika bangun yang diucapin alhamdulillah itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nas'aluka khaira hadzal yaum. Doa ini juga kadang dibaca ketika pagi hari atau setelah salat subuh, dalam doa setelah salat subuh ya. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi. Di awal hari, tepatnya di pagi hari, kita sudah meminta sama Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan hari ini. Baiknya nih hari, artinya hari ini membawa kebaikan buat kita. Maka dalam doanya nas'aluka khaira hadzal yaum, gitu ya. Kan kita sering dengar tuh kadang doa seperti itu. Nas'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, khaira hadzal yaum, baiknya hari ini. Kita minta yang baik-baik di hari ini. Ini hari menjadi hari yang baik buat kita. Khaira hadzal yaum, kebaikan yang Allah turunkan maknanya. Rahmat yang Allah turunkan, anugerah yang Allah berikan pada hari ini, kita minta sama Allah. Nah, itu maknanya. Nas'aluka khaira hadzal yaum. Aku minta kepadamu ya Allah kebaikan hari ini. Khairu hadzal yaum, baiknya hari ini. Jadi maknanya baiknya hari ini adalah rahmat, kasih sayangnya Allah, anugerah-anugerah Allah, rezeki semua kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu ma fihi, dan juga kita minta selain baiknya hari ini, wa khairu ma fihi, dan kebaikan yang berada di dalamnya. Nah, itu tadi. Rahmat Allah, anugerah Allah, fadilah Allah, dari rezeki, kesehatan, ketenangan, kemudian bisa duduk di majelis ilmu, bisa beribadah. Nah, itu semuanya kebaikan dari Allah. Kita minta hari ini kebaikan-kebaikan dari Allah, Allah berikan kepada kita. Nah, itu. Dan juga pada hari itu juga, pagi itu juga kita mohon perlindungan kepada Allah, karena ada kebaikan, ada keburukan, kejahatan. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum,
Jadi kalau kita berdoa mengerti artinya, itu kadang biar kata doanya begini doang kita merinding juga. Ya Allah, seandainya ada kejadian yang bakal terjadi dalam diri saya, keluarga saya, ya, ataupun apa saja dari bala, musibah, wabah dan yang lain-lainnya, kita berlindung kepada Allah supaya dijaga, minta perlindungan kepada Allah. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, bika dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu ya Allah, min syarri hadzal yaum, dari buruknya hari ini, dari kagak bagusnya hari ini. Jadi itu kita doanya begitu, jangan ngomong sial. Nah, ya udah jadi sial terus. Islam jadi ngajarin doa supaya kagak dapat yang kagak enak begitu tuh, dihindarkan dari itu. Nah, doa wa na'udzubika min syarri hadzal yaum. Jangan pagi-pagi baru mau mulai udah ngomong sial dan ya udah sial sampai sore udah. Kenapa? Dia yang doa sendiri. Mintanya gimana? Na'udzubika, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari buruknya hari ini. Wa syarri ma fih, dan keburukan yang ada pada hari ini, kejahatan yang ada pada hari ini, kemaksiatan yang ada pada hari ini seandainya akan terjadi pada diriku ya Allah. Na'udzubika, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa ini dibaca pagi hari supaya kita bisa memulai hari dan hari itu menjadi hari yang lebih baik. Hingga kata Nabi dalam hadisnya, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Itulah pentingnya memperbaiki ibadah dan semua kebaikan kita setiap hari, supaya hari kita hari ini insya Allah menjadi hari yang lebih baik dari yang kemarin. Gimana cara menjadikan hari ini bisa menjadi lebih baik dari hari yang kemarin? Di antaranya kita bentengin di awal dengan doa. Jadi jangan pede banget ngerjain aja. Tahu gue juga sembahyang, tahu gue juga ibadah. Iya, itu udah pasti. Tapi ada yang memiliki hati. Kan kadang pengennya pagi melakukan sesuatu, tapi kalau udah dibolak-balikin, balik lagi. Yang tadi mau ngerjain sesuatu yang baik, jadi kagak. Maka penting membentengi diri kita, khususnya pagi hari, dengan perlindungan, permintaan kepada Allah, dan perlindungan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati itu cepat banget bolak-baliknya, ya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qalbu asra'u taqalluban. Hati itu lebih cepat bolak-baliknya. Cepat banget, lebih cepat dari mendidih bergolaknya air yang mendidih. Air yang mendidih ya, kemudian ada apaan makanan dah lagi direbus. Taruh udah nggak ada makanan, airnya aja udah. Lihat ya, air aja itu. Nabi gambarkan dalam hadis. Air mendidih, coba liatin. Begitu air mendidih jangan matiin dulu, pelajarin tuh, lihat. Cepat banget tuh. Hati asra, hati itu lebih cepat Pak bolak-baliknya Pak. Makanya kita nggak bisa jamin seseorang. Ya, omongan orang kadang berubah. Kadang jangankan berapa jam, berapa menit bisa berubah, tergantung yang bawain kan gitu, tergantung yang datang, tergantung apa-apa dah gitu. Nah, ini maka pentingnya hati kita khususnya dalam masalah ibadah bentengin. Kita pengen melakukan kebaikan-kebaikan dalam setiap hari, tapi bentengi pagi hari dengan doa. Nah, ini diantaranya doanya Rasulullah, nas'aluka khair hadzal yaum khair ma fih, wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fih. Sebab tadi kata Nabi, siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka orang itu termasuk dikatakan orang yang beruntung. Karena kalau ini hari ini lebih baik, berarti ada kebaikan yang nambah, ada untungnya. Kalau cuma sama yang kemarin, atau na'udzubillah lebih rendah, lebih jelek, lebih kurang, nah, itu orang yang apa namanya rugi. Kalau ada yang baik, lebih baik, maka ini dikatakan orang yang beruntung. Itulah tujuan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan keuntungan.
Bukan dalam urusan dunia doang kita nyari untung, tapi dalam urusan ibadah kita harus untung alias menang banyak gitu ya. Jangan ngobjek doang, bisnis doang, urusan dunia, cari rezeki, pengen menang banyak. Iya, pasti rezeki yang halal Allah kasih mudah-mudahan. Ya, banyak rezeki halal. Apalagi urusan ibadah, ya kita harus menang banyak. Apa namanya? Cari untung yang banyak. Itulah kemarin dalam ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah kita banyakin. Nah, itu. Fa idza labista thiyabak. Bangun dari tidur, kata Imam Ghazali, maka apabila engkau ingin memakai pakaianmu, nah kita ini cara pakai baju. Nanti untuk Islam pakai baju aja diajarin, ya, supaya kita nggak sama kayak monyet. Tahu monyet? Ya, monyet pakai baju juga, topeng monyet, ya, pakai-pakaian aja, masuk aja tuh, ya. Ada etika dan adabnya, Pak. Ini sunnah Rasulullah. Jangan anggap remeh. Kalau kita udah perhatiin sunnahnya Rasulullah sampai hal yang terkecil, itu akan ada nur dalam diri kita. Karena yang kita pakai itu Rasulullah. Rasulullah itu nurnya luar biasa. Beliau nggak wafat, tidak artinya mati, tapi beliau ada selalu melihat kita, sehingga orang yang memakai sunnahnya akan terpancar nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ciri orang yang terpancar nur hati di dalam hatinya, nurnya Rasulullah itu, orang insya Allah orang itu akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diarahkan, dijaga. Terus kenapa ini orang pakai sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apabila kau pakai pakaianmu, pakai baju, masuk tangan kanan, kayak celana, tangan apa tuh, kaki kanan duluan yang masuk. Begitu juga melepasnya, lepas tangan kiri dulu yang keluarin, copotin, baru tangan kanan. Begitu juga melepas celana, kaki kiri dulu yang keluarin, baru terakhir kaki. Pakainya karena anggota kanan, mau ngelepasnya, nyopotnya kiri duluan. Ingetin aja itu deh, ya. Memang kadang lagi di sini kita ingat, ya. Dia nggak tahu ntar dah. Yang penting pertama kita ngerti, udah tahu, ya. Nggak bisa tiap pakai baju ingat, kadang-kadang masih mending, itu. Tujuannya begitu, ntar kadang-kadang kita ingat daripada kagak sama sekali. Sebab ini kan memang pakaian kita semua, ganti baju, ya, pakaian lagi, ganti lagi. Minimal kita udah punya ilmunya. Begitulah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau pas kita ingat, ya mudah-mudahan Allah kasih kita ingat terus, sehingga waktu mau buka, oh iya tangan kanan dulu. Sendal begitu juga, pakai tangan kaki kanan, pakainya kaki kanan dulu masukin, ya. Mau nyopot, yang dicopot kaki kiri dulu, sama. Semua pakaian yang ada di situ ada kanan kirinya, kalau ada kanan kirinya, nah itu makainya pakai kanan duluan, kalau mau copot, mau ngelepas kiri duluan. Gitu aja ya rumusnya. Itu anggota tubuh yang ada kanan kirinya. Nah kalau peci gimana? Nggak ada, pakai aja udah ada. Yang mikir-mikir gitu, ya. Sambil apa? Mengucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Juga ada adabnya lagi itu untuk keamanan kita katanya. Kalau mau pakai baju kadang digibratin dulu. Takutnya ada binatang nempel. Itu hal kecil tapi benar. Oh itu bahaya. Wah, pakai baju aja dah, nggak taunya semut. Semut yang kecil tuh yang ganas banget. Ya. Semut, ya kagak jadi yang ngapain, kagak enak, kerja kagak enak, ya. Biar kata mau menerima nikmat juga kagak enak. Nah itu, jadi apa? Jadi ada sesuatu yang ditinggalkan di dalam dirinya.
fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala fi satri auratik. Nah, pakai baju tadi ada caranya, ada doanya, minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau mau pakai caranya doanya Rasulullah, tiap mau pakai baju, khususnya baju baru katanya, atau pakai baju dah, kalau baju biasa Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau baju baru, pakaian baru maknanya, ya, kokok baru, kain baru, peci baru, sempak, ya pakaian juga, kaos dalam baru, semuanya dah yang baru. Yang bener nih, ya. Bini baru katanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal libas wa khaira ma fihi, wa na'udzubika min syarri hadzal libas wa syarri ma fihi. Sama doanya itu hampir sama kayak hari tadi. Kalau hari, Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum. Kalau baju pakaian, Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal libas. Libas itu pakaian. Apaan aja dah. Umum itu pakaian yang kita pakai. Jadi kalau mau pakai baca doanya, yaumnya diganti. Khairu hadzal yaum jadi khairu hadzal libas. Wa na'udzubika min syarri hadzal libas wa syarri ma fi. Allahumma inna nas'aluka khairu hadzal libas wa khairu ma fi. Itu tadi. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan baju ini, pakaian ini, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa na'udzubika min syarri hadzal libas wa syarri ma fi. Dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya, nggak enaknya nih baju, pakaian, dan kejahatan seandainya yang ada di dalamnya. Kan makhluk-makhluk tadi, kejahatan ya yang bisa ganggu kita. Nah, itu kita minta. Kata Imam Ghazali ada, kita pakai baju fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala. Maka niatlah, niatin, ingat ya, niat memakai pakaian imtithala amrillahi ta'ala fi satri auratik. Ya tuh, niat memakai baju menjalankan imtithal. Imtithal itu melakukan, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Emang perintah Allah apa? Dalam kita pakai baju bang ada fi satri auratik, di dalam menutup auratmu. Jadi kita pakai ya Allah, aku jalankan perintahmu menutup, itu maksudnya. Niatin menjalankan perintah Allah menutup aurat. Itu niat yang pertama. Belum niat yang bagus yang lainnya. Silahkan boleh pakai yang cakep, tapi niat yang pertama itu dulu. Ya, niatin kita pakai baju untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal maknanya kita tanam ini dalam diri kita. Ntar setiap pakai baju kita udah refleks maknanya itu, spontan aja udah ya, karena kita udah paham, karena diperintahkan untuk niat seperti itu. Niatkan ketika kau pakai pakaian untuk menjalankan perintah Allah, yaitu menutup aurat gitu. Wahdhar an yakuna qasduka min lubsi thiyabika libasika mura'atal khalqi fatakhsar. Nah ini sekarang niatnya Pak, baju kita bagus, cakep, boleh gak? Boleh. Perintah Allah, ya ayuhan nas khudhu zinatakum inda kulli masjid, khususnya buat ibadah, buat ngaji, buat Jumat, buat sholat berjamaah, ya, atau mau ketemu sesama umat Islam, boleh, boleh pakai yang cakep, disuruh. Tapi ingat kan baju juga itu cakep-cakep tuh, ya. Wahdhar, dan hati-hatilah, ayyakuna qasduka, dari niatmu, tujuanmu, min lubsil libas, dari memakai pakaian, karena mura'atal khalqi, supaya dilihat sama orang. Nih biar orang lihatnya baju gue cakep. Ah, itu riak dalam pakai baju begitu, supaya orang lihat cakep, ya, nggak boleh, ya. Fatakhsar,
Jadi jangan salah paham tuh, bukan nggak boleh pakai baju cakep, boleh, tapi jangan sampai karena supaya disebut, dibilang cakep sama orang, lalu bangga dengan bajunya, dengan pakaiannya. Ya. Kenapa? Fatakhsar. Subhanallah, hampir urusan pakai baju kita nggak boleh riya, bukan ibadah doang pakai baju. Ya. Fatakhsar, lalu kau akan rugi. Maka kau akan rugi kalau niatnya cuma karena sombong, bangga, dan riya karena manusia. Lalu gimana Ustaz? Boleh gak pakai kita pakaian bagus? Disuruh tadi kata Allah. Bahkan diperintahkan ketika kita ke masjid pakai pakaian yang bagus. Tapi ingat tadi ya, niatnya diatur, dilurusin. Bahkan seorang penuntut ilmu atau muallim, guru, itu kalau bisa pakai pakaian khusus katanya. Supaya apa? Menunjukkan ilmu itu nggak main-main maknanya. Apalagi bagi orang-orang kafir, dia melihat Islam itu, supaya Islam itu innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Islam itu bersih, Islam itu bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah bagus, Allah tuh indah, maknanya mencintai yang indah-indah. Itulah umat Islam, maka seperti itu. Kita pakai, makanya ada pakai pakaian, kita pakai jas, boleh. Cakep pakai jas. Kenapa? Menunjukkannya umat Islam. Bukan sombong, beda tuh ya. Ini menunjukkan umat Islam bahwa ada syariat yang luar biasa, yaitu keindahan di dalamnya. Jangan pakai baju udah kumel, udah kotor, ya. Ntar katanya, wah dia tasawuf nih. Bukan tasawuf, emang pelit sama dirinya sendiri. Paham ya? Duitnya ada, beli baju kagak, jauh. Kita lihat guru-guru kita Pak, kalau mau contoh, Al-Walid Kiai Abdul Razak Haidir itu pakaiannya, baju besarnya banyak. Baju besar tuh jubah beliau, ya. Itu menunjukkan, apalagi seorang guru, ya, pakai itu pakaian, beli, jahit, yang cakep, kata bukan untuk sombong, tapi untuk menunjukkan al-ilmu itu luar biasa. Saya lihat lagi guru saya yang di Hadramut, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, bajunya ganti-ganti, jubahnya banyak, kadang warna biru, kadang warna hijau. Lihatin tuh, lapis-lapis tapi jubah, untuk menunjukkan haibah. Apa haibah? Kewibawaan ilmu agama, ilmunya Rasulullah SAW. Itu maknanya. Begitu juga kita yang menuntut ilmu, ada baju yang cakep, pakai baju yang cakep. Imam besar kita Habib Rizik, lihat bajunya, ada yang jelek gak? Oh, putih gagah, sampai sepatunya putih semua, ya kan? Kaca matanya, gagangnya, lihatin aja di fotonya. Itu memang disuruh kita untuk menunjukkan nih umat Islam. Dari segi zahirnya jangan sampai dikatain, dari segi zahirnya dulu jangan sampai dikatain. Itu apaan tuh misalnya? Umat Islam kok belekan, ya, bajunya lusuh, bajunya jelek, ya. Nah, makanya kita ada grup-grup kuliah subuh, ada jasnya, cakep, ada itu syiar di situ maknanya, paham ya? Jadi jangan salah paham juga, kadang belum tentu, ya, orang yang bajunya biasa-biasa tadi bukan tasawuf, tapi apa? Dia nggak ngurusin dirinya, ya, dia kadang pelit buat dirinya sendiri, beli yang bagus, yang cakep, apalagi buat ngaji, karena ini merupakan pakaiannya orang yang punya ilmu. Kita menuntut ilmu, jas kuliah subuh Rabu punya, wow, yang Ahad ada lagi tuh, belum mana beli lagi, bikin lagi, apa bagus, pakai pakaian kita, ya itu. Tapi ingat dasarnya, niatnya jangan ada niat yang lain-lain supaya lihat orang, ya. Niatnya kita menutup aurat yang pertama, yang dasar itu menutup aurat. Fatakhsar, maka kau akan rugi. Jadi saya contohin beberapa guru kita tadi itu, ya, ini yang luar biasa, mencontohkan secara umum buat kita. Beda lagi memang kalau bahas ilmu tasawuf, beda lagi itu. Ilmu tasawuf nggak untuk awam, itu untuk orang yang itu bener Pak. Kalau ulama tasawuf udah beneran itu Pak. Nah kalau kita kan kadang pakai baju kumal, tasawufan gitu, paham nggak?
Kalau ulama yang tasawuf beneran itu dia. Pak Agus SK nggak kelihatan tadi, ada Pak Haji Norman juga di belakangnya, ya donatur kita. Jadi kalau ulama tasawuf beneran, bener-beneran nggak mikirin lagi, karena emang hatinya luar biasa udah. Nah kalau kita, hati kita masih ngobjek kadang, ya urusan dunia, ya mau ngaku sufi, syariat aja dulu dah, syariat aja dulu, ya syariat tahu syariat. Nah ini yang kelihatan zahir dulu, ya. Ini jadi guru-guru kita tadi itu yang saya contohkan, mereka mencontohkan buat kita. Beginilah sebaiknya orang yang menuntut ilmu, memiliki ilmu, apalagi seorang ulama, asatid, pakai baju yang cakep, beli gamis yang cakep, beli jas yang cakep, ya. Masa buat hal yang agak bener, apa kadang yang nggak ada gunanya, kayak kita beli itu gopek, giliran mau beli pakaian buat kita ngaji, segen banget. Udah masih ada jawabannya, masih ada yang kemarin, jangan ya beli untuk ibadah kita. Tapi ingat, niatnya semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'duhum, nah ini dia penjelasan yang barusan saya jelasin itu tentang pakaian. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, wa yanbaghi an yakuna al-ulama wa talibul ilmi fi zamanina hadha ahsanu thiyaban wa a'zamu imamatan wa awsa'u akmaman minal juhala ay liyakuna al-ilmu qawiyan 'aziman. Ini kata ulama, dan sebaiknya, wa yanbaghi, seyogianya, sebaiknya para ulama, para asatid wa talibul ilmi, nah itu jamaahnya, penuntut ilmunya juga apa katanya? Disuruh fi zamanina hadza, khususnya di zaman sekarang katanya. Apa? Ahsanu thiyaban, harus memakai pakaian yang bagus. Wa a'zamu imamah, ya sopan. Kemudian menutup aurat, tar cakep doang bolong belakangnya. Ya. Ahsanu thiyaban, disuruhnya yang bagus, lihatin. Liyakuna, tujuannya apa katanya? Khusus ya, ini hubungannya sama ilmu, Pak. Buat ngaji, ulama kan simbol ilmu, asatid simbol ilmu, penuntut ilmu simbol ilmu. Nah, kenapa katanya? Liyakuna al-ilmu, supaya ilmu itu mendapatkan qawiyan 'aziman, mendapatkan kekuatan yang istimewa, yang agung, dan orang nggak bisa meremehkan pengajian-pengajian kita, orang nggak bisa meremehkan kita. Kenapa? Nah, orang rajin ngaji gitu. Lihat mana pakaian itu, orang yang ngaji begitu tuh cakep, ya. Dan berarti kita nggak boleh sembarangin ya orang itu. Jadi dilihat dari zahirnya. Kama qala Abu Hanifah li ashabihi, sebagaimana Imam Abu Hanifah radhiyallahu an berkata kepada para sahabatnya, "Azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum li alla yastakhiffa an-nasu bil ilmi wa ahlihi." Tuh, kata Imam Abu Hanifah apa katanya? Kenapa disuruh kita pakai pakaian yang cakep tapi niatnya lurus ya? Kata beliau apa? Baguskan imamah kalian. Kalau ulama itu diantara pakai simbol imamah itu yang nempel udeng-udeng bahasanya, ya, atau sorban yang nempel di sini. Baguskan pakaian kalian secara umum begitu. Mau imamah, mau sorban, mau kokok, mau gamis, mau jas, ya. Kenapa? Li'alla yastakhiffan nas. Imam Abu Hanifah nih yang nyuruh, ya, ulama besar, supaya manusia tidak menganggap remeh yang namanya ilmu, dan juga orang yang memiliki ilmunya gitu. Subhanallah. Jadi kita pakai pakaian cakep kenapa? Karena ilmu, mau nyari ilmu, nuntut ilmu, karena kita juga mau ngamalin ilmu gitu. Jangan ntar dibilang sama orang, tuh pengajian yang mana? Yang bajunya pada jelek dan dari zahirnya kita dikatain mulu, supaya orang secara zahir nggak ngatain kita, mana gitu. Itu kekuatan ilmu di situ. Di luarnya aja ya, luar biasa kompak kita. Itulah ilmu itu, seperti itu katanya Imam Hanafi begitu, ulama tadi contohnya udah luar biasa, ya. Allahumma inni as'aluka min khairihi.
Dan ada lagi doa kalau pakai baju yang baru tadi itu, ya, pakai baju yang baru katanya alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis Nabi nih, doa Nabi kalau pakai pakaian baru khususnya, ya, baru beli kaos dalam pakai yang baru. Ingat kan, pasti tahu kita mana yang baru mana yang lama. Beda sebab kalau pakai baju baru ada doanya gitu. Alhamdulillahilladzi kasani hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaianku ini. Wa razaqanihi, dan merizkikannya kepadaku min ghairi haulin minni wala quwwah. Karena dalam doa itu kita kagak bangga dengan jerih payah kita, Pak. Kita merasa gaji kita pakai, enggak. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita bisa punya baju baru, pakaian baru bukan karena kekuatan dan hasil jerih payah sendiri. Maknanya apa? Semuanya dari itu maksudnya. Supaya kita kadang kita pakai baju baru merasa oh ini hasil gaji saya, hasil kekayaan saya, hasil uang saya. Enggak. Kita pakai baju, kita beli, rezekinya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baca itu kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka diampuni bagi orang itu dosa-dosanya yang lalu. Ini kalau di TK ada doanya, Pak. Anak TK aja hafal. Insya Allah kita pulang dari sini bisa, ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau udah sering dibaca, diamalin. Nah, ntar setiap pakai baju baru pasti dibaca alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka orang itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai baju baru dosa kita habis. Kenapa? Baca doa. Islam tuh istimewanya luar biasanya begitu tuh. Doa itu bukan sekedar doa buat penjagaan kita, tapi adalah juga sebagai penghapus dosa-dosa kita. Udah bunyi belum? Ya. Karena waktu udah makin maju juga cepet, Pak. Nggak pakai nungguin jam 6, ya. Tadi udah dibikin jus, udah ya. Jus sudah habis. Udah habis belum jusnya? Kalau belum, bukan jus alpukat. Ada nunggu mana jusnya? Jus surah tadi itu, Pak, ya. Baca ya, insya Allah. Waktunya insya Allah 2 pekan dari sekarang. Karena pas nanti Senin terakhir kita akan khatmul Quran. Untuk pengajian hari Selasa besok ada di Masjid Al Hidayah, kemudian ada di Masjid Nurul Huda Poltangan, Rabu di Musola Syahidin, kuliah subuh Rabu, kemudian ya Syahidin Taman Miring, Jumat di Musola Al Makmur, pimpinan Bapak Haji Tabrani, kemudian Sabtu Al Bahjah, kemudian Al Wiqayah, Darussalam, Serengseng di mana? Nurul Huda, Musola Nurul Huda, ISTN. Nah itu, karena Nurul Huda banyak nih. Ada musola di masjid, ISTN. Kemudian Nurul Madinah jam 8 ada juga. Ya. Ahad di mana besok? Oh, Pedurenan Benda. Al-Ahyar. Al-Ahyar yang sono lebih, yang udah buka masjidnya udah. Ya. Al-Ahyar Benda. Bukan Al-Ahyar sini bukan, ya. Terus Senin balik lagi kemari udah. Begitu aja dah. Insya Allah rencana ini ya kita punya keinginan beramal soleh, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Fatihah kita kirimkan untuk donatur kita dari Bapak Haji Norman yang pahalanya ini ya sodakohnya diniatkan hadiah untuk orang tuanya ya, dari keluarganya yang sudah meninggal dunia, dan semua keluarga kita juga yang meninggal dunia mudah-mudahan mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jumhurnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Tilka niyah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.